Perbuatan sogok menyogok, baik itu memberi ataupun menerima atau yang menghubungkannya, itu semuanya termasuk ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih, yang kalau menurut hitungan ulun kemungkinan besar kurang lebih 1 atau 2 pertemuan lagi maka insyaallah selesai kajian kita, kajian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan dengan ini alhamdulillah berarti kita telah menyelesaikan satu kitab atau ringkasan dari satu kitab. Ada satu kitab yang paling banyak ulun ambil darinya, yaitu adalah Al-Mumti' fi Syarhil Qawaid Al-Fiqhiyah. Jadi ada satu kitab tapi berbahasa Arab, judulnya adalah Al-Mumti'. Jadi kebanyakan materi yang ulun ambil terkait dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah adalah dari kitab itu. Jadi kalau kita selesai mungkin 1-2 pertemuan lagi, itu artinya pian sudah menghabiskan salah satu di antara kitab-kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan masih terkait dengan kaidah fiqhiyah. Cuman alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 kaidah fikih yang paling besar. Sudah selesai, ulun lupa dalam beberapa pertemuan, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam kaidah fikih, tapi dia yang di luar daripada kaidah fikih yang 5. Nah, cuman ini sebagian para ulama menyebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah. Jadi tidak yang paling induk, tapi dia mungkin di bawahnya. Hanya saja dia tidak masuk ke dalam kaidah-kaidah fikih yang 5 yang induk. Dia di luar tapi memiliki juga cabang yang banyak. Nah, sehingga ini disendirikan oleh para ulama. Kita akan sebutkan beberapa di antara kaidah tersebut yang mungkin bersentuhan dengan kita di keseharian kita. Di antara kaidah tersebut, yang pertama, mungkin kalau tempat hari ini bisa kita ambil 2 kaidah. Yang pertama, baik, ada kaidah yang bunyinya adalah, pian mau mulai dari mana? Mulai dari sini apa dari sini dulu? Mulai dari mana, Pak? Barang aja lah. Baik. Baik, ulun mulai dari sini. Ada satu kaidah, kita ambil satu. Ada yang bunyinya at-tabi'u tabi'un. Apa arti dari kaidah ini? Kalau secara bahasa, at-tabi' artinya adalah yang mengikut. Nah, ini secara bahasa dulu, yang mengikut. Tabi'un. Nah, ini artinya tabi'un artinya mengikut. Nah, apa artinya mengikut ini? Baik. Kalau penjelasan secara maknanya adalah, artinya at-tabi' di sini adalah bisa kita katakan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan
atau sulit untuk dipisahkan, tidak bisa dipisahkan atau sulit untuk dipisahkan dari satu hal tabi'un, maka hukumnya mengikut, atau bisa kita katakan dengan bahasa yang lain, maka diberikan hukum yang sama. Diberikan hukum yang sama. Baik, Don akan jelaskan pelan-pelan terkait dengan kaidah ini, bahwa segala sesuatu yang sulit untuk dipisahkan dari sesuatu, maka dia diberikan hukum yang sama. Ulun beri contoh sebelum kita masuk ke dalam contoh yang lebih dalam. Ulun beri contoh, misalnya seperti pada saat pian membeli sebuah rumah. Di depan rumah tersebut ada sebuah pohon mangga. Ya, ada sebuah pohon mangga. Maka ketika pian membeli sebuah rumah, dalam pagarnya ada satu pohon mangga. Maka pohon mangga tersebut, hukum asalnya pada saat pian membeli rumah itu sudah satu paket dengan rumahnya. Bisa dimengerti sini, Pak? Jadi itu hukum asalnya, pian tidak perlu bertanya lagi. Nanti pada saat sudah deal, sudah pian beli rumahnya, pian tidak perlu bertanya lagi, ini mangga umpatkah adakah semalam kutukari pohonnya. Maka kalau sudah tidak disyaratkan oleh si penjual, maka berarti hukumnya pohon mangga tersebut adalah menjadi milik siapa? Milik pian yang membeli rumah tersebut. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari satu hal, maka hukumnya mengikut dan diberikan hukum yang sama. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Atau belum beri contoh yang lebih mudah lagi. Pada saat pian membeli rumah, kemudian setelah itu rumah tuh punya pagar. Bagus pagarnya. Pagarnya itu misalnya otomatis. Kalau pian mau masuk, dia sudah ada sensornya. Kalau mobil pian datang, bahkan sudah bisa menyensor DA mobil pian. Saking bagusnya pagarnya. Dari jauh dia udah buka sendiri. Mahal misalnya pagarnya. Kemudian setelah itu pian beli rumahnya. Maka kemudian tidak ada persyaratan, tidak ada perjanjian pada saat akad jual beli. Kemudian tiba-tiba setelah 2-3 hari, rumah tersebut menjadi milik pian. Tiba-tiba pagarnya mau dicopot oleh pemilik asal. Gimana hukumnya? Boleh apa tidak dicopot? Kata si penjual, ini mahal Pak pagarnya. Boleh nggak kira-kira? Jawabannya apa? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu hukum asalnya. Selama dia tidak menyebutkan di dalam akad, berarti hukum asalnya segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari satu hal. Rumah itu kan satu paket dengan pagarnya. Selama si penjual waktu itu tidak memberikan misalnya persyaratan, Pak, ini harga segini nggak masuk pagar ini ya. Dia nggak menyebutkan seperti itu. Maka pada saat pian membeli rumahnya, berarti itu satu paket dengan segala sesuatu yang tidak terpisah dengannya. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Maka hukumnya berarti dia ngikut. Ketika asalnya rumah tersebut sudah kebeli oleh pian, berarti hukum asalnya pagar yang tidak bisa terpisahkan dari rumah tersebut atau yang sulit terpisahkan dari rumah tersebut, maka itu hukumnya ngikut. Berarti juga ikut hukumnya berpindah kepemilikan kepada siapa? Si pembeli. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam dalil dari kaidah ini. Baik, kita masuk ke dalam dalil yang pertama. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang memiliki dalil dari hadis Nabi SAW. Ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan zakatu, ini hadisnya, zakatul janin, zakatu ummihi. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian juga
oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Apa makna hadis ini? Jadi hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan kalau pian menyembelih sapi, Pak, atau kalau pian menyembelih unta, atau kalau pian menyembelih kambing. Ternyata setelah disembelih, pada saat pian buka perutnya ternyata ada anaknya di dalam. Pada saat pian keluarkan anaknya sudah meninggal. Ulun tanya sama pian, boleh nggak dimakan itu anaknya? Boleh nggak? Pian nyembelih kambing, ternyata tanpa pian sadari kambingnya ternyata hamil. Ada anaknya di dalam perutnya. Maka kemudian setelah pian buka, pian cek, ternyata kambingnya sudah meninggal dunia. Yang di dalam kandungan ini sudah meninggal dunia. Halal nggak pian makan? Halal apa enggak? Jawabannya adalah Nabi SAW mengatakan zakatul janin. Jadi janin itu tersembelih secara syar'i kalau ibunya tersembelih secara syar'i. Bisa dimengerti sini, Pak? Jadi kalau pian sudah sembelih ibunya secara syar'i, maka berarti hukumnya janin itu pun secara hukum sudah tersembelih secara syar'i, berarti sudah halal untuk dimakan. Ketika daging ibunya itu sudah halal untuk dimakan, maka berarti janinnya pun halal untuk dimakan, meskipun pada saat pian mengeluarkan dia sudah mati. Tidak pian sembelih. Kalau dia masih hidup pian sembelih, itu kan menjadi masalah, tidak akan bertanya-tanya. Nah, di zaman Nabi juga begitu, ada sahabat yang bertanya-tanya, oh, Rasul ini gimana nih? Maka jawaban Nabi adalah zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan janin itu, jadi janin itu dihukumi disembelih di dalam syariat Islam itu kalau ibunya sudah disembelih secara syar'i. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, apa kaitannya dengan kaidah ini? Ulun mau tanya sama pian, di sini mana penerapan kaidah ini? Kira-kira gimana? Gimana, Pak? Kira-kira? Pagarnya juga. Kalau berkaitan dengan hadis ini, gimana? Janin mengikut kepada ibunya. Jadi dalam hal ini at-tabi'u tabi'. Janin ya, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari ibunya. Bisa dimengerti sebenarnya, Pak? Sehingga janin ini mengambil hukum ibunya. Bisa dimengerti? Ulangi sekali lagi. Jadi janin yang ada di dalam kandungan ibunya, maksudnya di dalam kandungan kambing, di dalam kandungan unta, di dalam kandungan sapi, maka itu mengambil hukum yang telah ada pada ibunya. Hukum yang telah ada pada ibunya apa? Dia, si ibunya ini sudah disembelih secara syar'i, maka dia mengambil hukumnya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Sehingga hukumnya boleh pian kalau mau memakannya. Ya, meskipun tidak pian sembelih, dia sudah pada saat keluar dia sudah mati. Nah, itu dihukumi di dalam Islam bahwasanya itu bukan bangkai, karena sudah disembelih ibunya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Bisa dimengerti? Jadi ulun ulangi sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kalau sudah induknya itu disembelih, maka berarti sama kita dengan menyembelih apa yang ada di dalam perutnya. Karena yang ada di dalam perutnya itu tidak bisa dipisahkan dari induknya, sehingga dia mengambil hukum yang sama dengan induknya. Kalau induknya halal untuk dimakan, berarti yang ada di dalam perutnya juga halal untuk dimakan. Bisa dimengerti sendiri, Pak? Nah, ini dalilnya. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ini langsung ulun sebutkan saja, man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamaratuha lil ba'i illa ayashtarital mubta'. Seorang yang menjual satu pohon kurma, kata Nabi SAW, maka hukum asalnya buah yang ada di pohon kurma tersebut milik si pembeli, kecuali kalau seandainya si penjual itu mensyaratkan dari awal, kau beli pohonnya saja, tapi tidak dengan buahnya, buahnya punya saya. Nah, cuman kalau seandainya tidak ada kesepakatan,
tidak ada persyaratan, kemudian dijual begitu saja satu buah batang pohon kurma, maka berarti hukum asalnya satu buah batang pohon kurma tersebut itu dijual beserta buahnya. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Dijual beserta buahnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, bisa dimengerti seperti ini Pak? Jadi intinya kaidah ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita membeli sesuatu, maka yang tidak bisa terpisahkan darinya itu ngikut. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini berkaitan dengan hadis tersebut. Contoh misalnya pada saat pian apa hukumnya Pak? Ini kita masuk langsung kepada penerapannya. Takon lan pian. Apa hukumnya pian membeli buah sebelum matang? Apa hukumnya pian membeli buah sebelum matang? Apa hukumnya Pak? Jawabannya boleh apa enggak? Hukum asalnya boleh apa enggak? Jadi ada buah, ini musim mangga misalnya ya, anggap mangga alpukat, di pohonnya masih hanya hijau-hijau, belum bisa untuk dimakan. Kemudian biasanya orang itu kalau membeli pada saat itu, maka harganya akan murah. Kalau orang membeli sudah dalam keadaan matang, sudah dalam keadaan siap dipetik, maka harganya akan bertambah tinggi. Maka sebagian dari orang yang ingin menjual mangga, atau misalnya orang yang biasa kulakan mangga, itu belinya, atau bukan hanya mangga saja, buah-buah selainnya, itu belinya pada saat buah tersebut belum bisa dipetik. Jadi masih di pohon sudah dibeli. Boleh nggak itu Pak? Jawabannya nggak boleh. Nah, jadi kalau pian yang ada sebagian mungkin kasusnya pada jeruk atau pada apa saja, yang sering ulun dapat pertanyaan itu jeruk Pak. Di mana tuh? Di Marabahan. Jeruk di Marabahan. Itu sering sekali ulun ditanya sama petani jeruk. Boleh nggak Ustaz kita jual nih? Masalahnya kata mereka, kita jual saat ini karena kita juga belum tentu itu buah nanti bisa matang, kata dia, bisa jadi dimakan hama. Lah justru itu yang bikin nggak boleh Pak, karena ada ketidakjelasan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Pada saat dibeli dalam keadaan belum bisa dipetik, bisa jadi nanti hangus semua, atau bisa jadi nanti kena banjir, atau bisa jadi kena wabah, kan rugi jadinya. Nah, Islam menghindarkan hal tersebut dari kaum muslim. Maka kita boleh membeli buah itu pada saat apa? Kira-kira sudah bisa dipetik. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Jadi hukumnya boleh apa tidak? Ulun tanya sama pian. Kalau pian mau beli mangga, pian mau jualan mangga, ada orang yang menawarkan, Pak, ini mangganya masih jauh dari matang. Kalau pian beli sekarang, ini sejauh 1 hektar, ya kan? Sejauh 1 hektar itu hanya sekitar misalnya 200 juta. Tapi kalau nanti sudah menguning, sudah siap untuk dipanen, maka nanti harganya bisa sampai 3 kali lipat, bisa sampai 600 juta. Ayo pian mau yang mana? Tergiurlah misalnya kan. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Baik. Gimana supaya bisa jadi boleh? Bisa enggak? Dibeli apanya? Dibeli apanya? Betul. Jadi kalau kita pakai kaidah ini, maka boleh pian membeli buah tersebut. Boleh pian membeli buah tersebut kalau buah tersebut bukan tujuan asalnya. Bisa dimengerti? Misal, ulun beri contoh. Yang pian beli adalah tanahnya. Bisa dimengerti? Atau yang pian beli misalnya tanah beserta pohonnya. Buahnya nggak ada urusan. Bisa dimengerti sama sini Pak? Bisa dimengerti? Kenapa? Karena dalam hal ini, memberi contoh. Karena dalam hal ini buah itu ternyata bukan tujuannya. Mau buahnya itu nanti betul-betul panen, mau buahnya itu tidak panen, maka itu tidak menjadi masalah. Karena tujuan utama pian adalah apa? Tanah dan juga pohonnya. Maka apa kaitannya dengan kaidah kita ini? Apa kaitannya kira-kira Pak? Buah itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari pohon dan tanah, sehingga dia hukumnya ngikut.
Jadi kalau pian beli tanah dan beli pohonnya, otomatis buahnya itu ngikut. Meskipun buahnya itu belum tentu nanti berkembang dan jadi bagus. Tapi karena tujuan utama pian adalah tanah atau pohonnya, maka berarti buahnya ngikut. Bisa dimengerti saudara? Dalam hal ini misalnya buahnya bukan menjadi tujuan yang utama. Bisa dimengerti? Sampai sini Pak? Baik. Betul? Bisa dimengerti? Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya, contoh. Kalau pian membeli. Kalau pian membeli. Boleh gak pian membeli janin yang ada di dalam kandungan binatang? Boleh gak? Kenapa? Karena ada ketidakjelasan. Apakah dia lahir dalam keadaan sehat ataukah apakah dia lahir dalam keadaan misalnya hidup ataukah mati? Sehingga hukumnya tidak boleh. Misal pian ada sapi yang unggul. Nah, pian sudah incar, ini saya jadi hewan kurban, misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mau dijadikan hewan kurban, dipersiapkan. Tapi sapinya itu sudah pian siapkan dari induknya. Kata si pemilik sapi, ini sapinya sapi unggul Pak, bibitnya adalah bibit unggul. Ini kalau nanti keluar dia dari perut ibunya, harganya akan mahal. Lebih baik pian beli sekarang. Masih ada di dalam perut ibunya. Boleh nggak pian beli itu? Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh, karena tidak jelas apakah nanti dia lahirnya sehat, apakah nanti dia lahirnya hidup ataukah mati. Sehingga Islam melarang kita untuk menjual beli yang semacam itu. Artinya jual beli janin di dalam perut ibunya nggak boleh, karena nggak jelas. Seperti menjual kucing di dalam karung. Baik. Tapi kalau seandainya pian membeli ibunya, atau membeli induknya, maka boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena janin yang ada di dalam perut ibunya tersebut itu hukumnya ngikut. Karena tujuan utama pian adalah bukan janinnya, tapi tujuan utamanya adalah induknya. Maka dalam hal ini ketika tujuan pian induknya, janinnya pun hukumnya ngikut. Tapi dalam hal ini tidak menjadi masalah karena janin bukan tujuan utama. Nah, bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Ini adalah kaitannya dengan kaidah at-tabi'u at-tabi'. Baik. Kemudian baik. Baik. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Contoh di dalam masalah ibadah. Kalau ini kan tadi contohnya di dalam masalah muamalah. Contoh di dalam masalah ibadah. Para ulama menyebutkan kalau seorang perempuan dia haid, wajib gak dia mengqadha salat Pak? Haid wajib apa tidak? Kalau puasa dia wajib. Kalau haid wajib apa tidak? Baik. Kalau seorang wanita yang haid berarti tidak wajib sholat. Sholat. Juga tidak wajib nanti kalau setelah selesai haidnya dia mengqadha sholatnya. Wajib apa tidak? Jawabannya tidak. Baik. Maka berdasarkan kaidah ini at-tabi'ut tabi'. Ada hal-hal yang mengikuti sholat fardu. Sholat fardu disebut dengan sholat rawatib. Maka ketika sholat fardunya tidak wajib untuk diqadha, maka kita tahu hukum sholat yang mengikutinya pun juga tidak wajib. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi kalau asalnya saja tidak wajib, apalagi yang mengikutinya. Bisa dimengerti sudah? Karena hukumnya adalah sesuatu yang mengikut, maka hukumnya dia akan mengikut. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Ini kaidah yang pertama. At-tabi'u tabi'. Bisa dimengerti Pak? Baik. Jadi ulun ulangi sekali lagi, makna daripada kaidah ini adalah segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari satu hal,
maka dia diberikan hukum yang sama. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang kedua. Ini ulun hapus ya. Ini nih. Masuk ke dalam kaidah yang kedua. Ada satu kaidah yang ini sangat bermanfaat untuk kita di keseharian. Kaidahnya berbunyi, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Ma haruma atau ma hurrima, bisa ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Baik, apa artinya? Ma haruma akhdhuhu, segala sesuatu yang haram atau tidak diperbolehkan untuk diambil, maka hukumnya diharamkan untuk diberikan kepada orang lain. Taib. Segala sesuatu yang diharamkan untuk pian ambil, maka juga diharamkan untuk pian memberikannya kepada orang lain. Baik, ini kaidah terkait dengan sesuatu yang diharamkan. Ulun ulangi sekali lagi, bahwa segala sesuatu yang haram untuk pian ambil, maka berarti haram pula kalau pian berikan kepada orang lain. Baik, apa dalil dari kaidah ini? Para ulama berdalil, atau ulun beri contoh dulu ya, sebelum kita masuk. Nabi SAW itu menyebutkan di dalam sebuah hadis, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Jadi hukum asalnya, kalau orang yang menerima sogok, mengambil sogok, boleh apa enggak, Pak? Boleh apa tidak? Ini orang yang menerima sogok, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena dia utamanya. Ya, menerima sogok atau meminta sogok itu enggak boleh. Dan hukumnya sama dengan orang yang memberikan sogok. Karena segala sesuatu yang tidak boleh untuk diambil berarti haram dan tidak boleh kalau kita berikan kepada orang lain. Jadi kedua-duanya itu kenapa? Itulah kenapa di dalam hadis yang lain, ini sekalian juga kita sebutkan dalilnya, Nabi SAW menyebutkan, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikan makan harta riba. Bisa dimengerti sendiri, Pak? Jadi orang yang mengambil riba itu juga tidak boleh. Berarti kalau sesuatu yang diambil itu tidak boleh, maka memberikannya pun juga tidak boleh. Bisa dimengerti sendiri, Pak? Nah, ini diantara dalil yang terkait dengan kaidah ini. Makanya para ulama juga berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam keburukan, janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam kemaksiatan. Karena kalau pian memberikan sesuatu dari sesuatu yang diharamkan, maka berarti pian membantu orang tersebut, menolong orang tersebut untuk memakan sesuatu yang haram. Jadi intinya kaidahnya adalah segala sesuatu yang tidak boleh pian ambil, maka pian pun tidak boleh berikan kepada orang lain. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam penerapan kaidah ini. Di antara contohnya adalah, belum beri contoh. Misal seperti tadi sogok menyogok. Sogok menyogok. Nah, dalam hal sogok menyogok ini yang diharamkan adalah apa? Baik itu yang memberi ataupun yang menerima. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Kedua-duanya masuk ke dalam kategori yang akan dilaknat oleh Nabi SAW. Maka dalam hal ini, kalau menerima sogok itu tidak boleh, maka memberikannya pun juga tidak boleh. Maka berarti segala sesuatu yang terkait dengan
perbuatan sogok menyogok, baik itu memberi ataupun menerima atau yang menghubungkannya, itu semuanya termasuk ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Memberi contoh, misalnya, Ustaz, ini duitnya lain duit ulun, Ustaz. Ini duit bos, ulun mantarakan aja. Bolehkah katakan? Boleh. Mantarakan aja, Ustaz. Sebagai perantara saja, Ustaz. Bolehkah katakan? Atau mantarakan ke muka lawang. Mantarakan dari kantor ke mobil. Nah, bekresek plastik hirang. Antarkan ke mobil. Cuman sekedar jaraknya misalnya 10 meter. Boleh apa enggak? Kenapa? Karena hukumnya adalah yang memberi dan menerima itu tidak diperbolehkan. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut juga ikut karena masuk dalam ta'awun 'alal ismi wal udwan. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Baik. Ulun beri contoh yang lain. Contoh seperti yang disebutkan oleh para ulama. Nah, sudah setengah jam, Pak, kita. Nah, sebentar lagi selesai. Baik. Ulun beri contoh seperti misalnya, ulun takon lampian. Kalau ada orang bertanya sama pian, Pak, saya punya perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang entertain. Dalam bidang apa? Entertain, hiburan. Pian tanya, hiburannya apa? Oh, hiburannya Ustadz, ulun punya perusahaan, di situ ada penyanyi-penyanyi wanita, biduan-biduan wanita yang setiap kali ada setiap kali ada acara nanti mereka bernyanyi dan berjoget dengan aurat yang terbuka. Boleh apa enggak ini, Pak? Boleh apa enggak? Baik, ini kita sepakat ya, enggak boleh ya. Baik. Sekarang gimana kalau orang bekerja di tempat tersebut boleh apa enggak? Bekerja sebagai biduan atau pian misalnya sebagai keyboardnya. Boleh apa enggak? Depan pian ada perempuan joget-joget, kemudian bernyanyi, kemudian buka aurat. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Baik, kalau pian menerima hasil daripada pekerjaan tersebut, kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sepakat kita ya? Baik. Sekarang bagaimana kalau seandainya di komplek pian, pada saat ada acara di komplek misalnya, kemudian tiba-tiba Pak RT-nya datang kepada pian, minta sumbangan, Pak. Sumbangan apa? Kemudian ternyata sumbangannya pian lihat, oh ada misalnya ada perusahaan yang bertanya kepada pian tadi, oh ini mau ditampilkan. Ternyata pian lihat daftarnya, oh ada nyanyian biduan-biduan wanita yang membuka aurat, ada orang nanti joget-joget, belum lagi nanti kalau ada yang mabuk-mabukan di situ. Nah, misalnya Pak RT yang minta sumbangan ke pian, boleh nggak pian kasih? Jawabannya boleh apa enggak? Kenapa nggak boleh? Karena segala sesuatu yang kalau pian ambil dari itu maka pian memberikannya pun juga nggak boleh. Bisa dimengerti sama Pak? Tadi kan kita sepakati pian kerja di situ, pian ambil uang dari situ, itu nggak boleh. Maka berarti hukumnya pian memberikan dalam hal tersebut pun juga hukumnya sama tidak boleh. Kenapa? Karena inti dari kaidah kita atau jawabannya ada pada kaidah kita, apa atau segala sesuatu yang haram untuk pian ambil, tidak boleh untuk pian ambil, maka tidak boleh pian memberikannya kepada orang lain. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Baik. Memberi contoh yang lain. Misal seperti ada orang mungkin di sekitar bisa jadi di sekitar tempat kita tinggal. Pian tahu nih bubuhannya itu biasanya melem, tahu melem ben lah. Lempok tuh nah, dihisap bawa plastik di pinggir jalan biasanya. Tahu pian biasanya, wah ini bubuhannya ini melem, ya kan? Terus habis itu tiba-tiba kanakan tersebut atau orang-orang tersebut minta duit ke pian. Pak Haji minta duit, Pak Haji. Atau misalnya langsung yang lebih ekstrim,
Misalnya, memberi contoh, pian berjualan. Salah satu yang pian jual adalah misalnya alat-alat toko bangunan. Di antara yang pian jual adalah apanya? Lemnya. Maka menukar bejirigen nang kenal sini pula. Bolehlah pian menjuali. Bolehlah. Sementara pian tahu bahwa mereka akan menggunakan, nah tampangnya sudah kelihatan, boleh nggak? Boleh nggak? Yang membeli adalah orang-orang yang kemungkinan besar pian sudah lihat di pinggir jalan orang tersebut pernah memakai lem di pinggir jalan. Nah dibaginya nang sejeringin kanal tuh sakautan. Kagangan sop kah atau kare kambing kah ibaratnya kan dibagi sakautan kan bagus juga. Ini lempok dibagi sakautan. Kemudian tiba-tiba mereka datang mau beli sama pian. Boleh nggak pian jual? Boleh apa nggak? Jawabannya adalah hukum asalnya jual beli tersebut hukumnya boleh Pak kalau digunakan untuk itu. Tapi kalau sudah pian tahu itu digunakan untuk itu, maka berarti hukumnya nggak boleh. Bisa dimengerti seperti Pak? Ya, kalau pian tidak bertanya dan tidak tahu. Tapi kalau pian sudah lihat tanda-tandanya, sudah pernah lihat orangnya memakai itu, dan sudah lihat kelihatan ini tampangnya, kemudian setelah itu pian juga sudah tahu karena pian tinggalnya di situ misalnya, maka hukumnya jadi nggak boleh. Sama kalau misalnya pian lihat ada orang misalnya, pian tahu orang ini misalnya lagi marah-marah, kemudian pian lihat matanya merah, kemudian pada saat pian jual alat dapur, dia ngomel-ngomel nih, awas tuh kena si antum. Tiba-tiba dia mau beli pisau sama pian. Kemudian pian sebenarnya tidak tanya, tapi dia sudah ngomel-ngomel, ini saya mau bunuh orang. Boleh gak pian jualin pisaunya? Sepakat para ulama gak boleh di sini pian jual pisaunya. Sama dengan hal tadi. Jadi kita cukup hanya sekedar kalau di dalam dalam agama kita disebut dengan qarina atau tanda-tanda yang besar. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Memberi contoh yang lain. Ini terkait dengan qarina atau tanda-tanda yang besar yang pian bisa mengetahui kurang lebihnya sesuatu tersebut kira-kira akan digunakan sesuatu yang haram. Baik. Ulun beri contoh, misalnya seperti ada jual beli mobil. Jual beli mobil. Pian berusaha untuk tutup mata. Ini orang gimana nanti cara bayarnya, gimana dan lain sebagainya. Ternyata setelah itu dia, Pak, saya butuh surat-suratnya atau gimana yang jelas. Kemudian habis itu dia jelasin, ini saya mau taruh di leasing Pak. Boleh nggak pian lakukan jual beli tersebut? Jawabannya adalah, pian dia sudah kasih tahu pian. Atau secara garis besarnya pian sudah tahu, pian sudah puluhan tahun jual mobil. Udah tahu tanda-tanda mana orang yang bakal membayar dengan riba, mana orang yang bakal membayarnya dengan misalnya yang pembayaran syar'i. Udah kelihatan tanda-tandanya itu pian udah puluhan tahun. Kayak ibaratkannya nih Pak, tukang jual emas itu Pak. Dia sekali lihat emas itu, wah ini emas Singapura, ini emas asli. Dia udah tahu. Apalagi kalau sudah lihat tanda-tandanya dan lain sebagainya, itu sudah tahu. Udah puluhan tahun jual. Maka dalam hal ini kalau pian sudah lihat tanda-tandanya itu udah kelihatan, maka jangan. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Baik, kita kembali kepada kaidah kita. Bahwa segala sesuatu yang diharamkan kita untuk mengambilnya, maka kita diharamkan juga untuk memberikannya. Itu dalam segala hal Pak. Bisa dimengerti sampai sini? Baik, ini kaidah terkait dengan masalah ini. Ada pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, hanya saja ini harus dijelaskan karena sebagian dari kita masih salah paham terhadap masalah ini. Ada sebagian fatwa, diantaranya adalah seperti fatwa yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah kurang lebihnya maknanya adalah untuk mengambil hak kita yang kemungkinan besar akan terzalimi, maka kita boleh menyogok. Itu pengecualian dari kaidah ini. Maka kalau seandainya seseorang itu haknya akan dizalimi, maka kalau dia betul-betul itu haknya dan akan dizalimi, maka dalam hal ini dia boleh untuk menyogok. Maka dalam hal itu yang mengambil berdosa, tapi yang memberikan tidak berdosa. Bisa dimengerti sebenarnya Pak? Cuman dalam hal ini tentu saja itu kalau sudah benar-benar itu memang betul-betul hak dia. Memberi contoh, pian punya tanah, kemudian tanahnya
itu sudah pian beli sesuai dengan ukurannya. Misalnya 100 kali 100. Sudah jelas sertifikatnya, sudah resmi. Ternyata tiba-tiba, dan ini banyak terjadi, ternyata tiba-tiba ada orang yang memblok sertifikatnya. Artinya di double. Dari segala macam aspek sebenarnya pian itu menang kalau dibawa ke pengadilan. Cuman orang tersebut adalah orang yang punya power, punya kekuatan. Pian tidak bisa mengambil hak pian. Dalam hal itu sudah jelas pian beli, kemudian pian tahu bahwasanya itu sudah jelas. Bahkan terkadang subhanallah Pak Ulun ketemu kasus seperti ini. Hakimnya pun sudah kasih tahu, Pak, ini pian ini bujur. Tapi akan susah pian kalau menang dalam hal ini. Boleh nggak pian nyogok dalam hal tersebut? Boleh nggak untuk mengambil hak pian? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Dalam hal ini pengecualian bahwasanya yang memberikan itu tidak berdosa, tapi yang menerima itu berdosa. Bisa dimengerti sama sini Pak? Itu pengecualian. Cuman ini nggak bisa dipakai dalam hal misalnya seperti kalau mau masuk kerja. Ustaz, ulun mau masuk begawi Ustaz. Insya Allah ulun paling berhak di situ Ustaz. Paling berhak ulun. Berarti boleh ya kalau Ustaz menyogok di situ supaya ulun masuk kerja. Boleh apa enggak? Jawabannya kata dia, insya Allah ulun paling berhak Ustaz. Dari kriteria yang ulun lihat ini. Boleh apa tidak? Jawabannya enggak boleh. Karena belum tentu. Menurut penilaian pian, iya bujur. Kayaknya pian yang paling berhak. Tapi kan belum tentu. Nah, dalam hal ini kan masih samar. Sehingga tidak boleh dipraktekkan dalam hal ini. Karena ulun beberapa kali menemukan pertanyaan Ustaz, ini Syekh Utsaimin membolehkan Ustaz. Berarti ulun boleh Ustaz lah menyogok masuk ke dalam untuk supaya ulun masuk dalam pekerjaan tersebut, ulun sogok tuh. Karena ulun merasa ulun yang paling berhak. Ya, bukan itu maksudnya Syekh Utsaimin. Maksud Syekh Utsaimin adalah kalau kita terzolimi, kalau misalnya kita sedang dalam keadaan terancam, maka kita boleh. Dan yang memberi tidak berdosa, tapi yang yang menerima itu yang berdosa. Baik. Ulun rasa cukup sampai demikian, sudah kurang lebih sekitar 40 menit. 40 menit sudah kita, ini sudah lumayan lama, jadi ulun rasa kita cukupkan sampai di sini. Mau ada pertanyaan apa enggak? Enggak usah ya? Enggak usah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Terakhir ya, satu aja ya. Baik. Misalkan ada tanah, orang pinjam. Tanah itu untuk ditanami pohon. Terus pemilik tanah itu menjual tanah yang dipinjam tadi tanpa akad di awal. Tanpa akad di awal bahwa tanaman ini tidak termasuk tanah. Ulangi pertanyaannya. Gimana nih? Yang ringkas. Ada tanah. Taib, sebentar, ada tanah supaya ingat tanah. Dipinjam sama petani. Dipinjam ya. Pinjam petani. Terus untuk menanam pohon yang bisa dicabut. Kayak jamur kristal kan itu kan bisa dipindahkan. Oke, baik. Jadi dipinjam petani. Apa akad sebelumnya? Tidak ada akad apa-apa sebelumnya. Cuma minjam. Oke. Taib. Habis itu? Pemilik tanah itu menjual tanahnya kepada orang lain tanpa akad di awal bahwa tanaman ini tidak termasuk tanah. Oke. Baik. Pertanyaannya? Masuk apa enggak tanamannya? Pembeli apakah Enggak masuk. Karena itu bukan punya dia. Dia cuma punya tanah kan, maksud pian kan? Yang menjual cuma punya tanah. Yang enggak masuk. Kenapa? Karena tanaman itu, apalagi kalau kata pian tadi bisa dipindah. Nah, apalagi kalau misalnya bisa dipindah, berarti dia tidak masuk. Kenapa? Karena tanaman tersebut bukan punya dia. Sehingga dia tidak bisa sehukum dengan tanahnya karena itu memiliki dua pemilik yang berbeda. Nah, sama kayak gini, mau beri contoh. Misalnya pian punya mobil, ya kan? Punya mobil. Kemudian misalnya di mobil tersebut
Misalnya itu joknya itu ada lapisannya. Jok lapisan tersebut misalnya pian minjem. Nah, minjem dari istri pian misalnya. Karena itu misalnya mobilnya mobil pian tapi joknya itu misalnya itu punya istri pian. Ya. Maka hukum asalnya di situ ya, pian seharusnya pada saat misalnya membeli itu harus dijelaskan. Ini misalnya yang pian beli mobil ya. Joknya ini bukan punya saya. Sehingga ini nanti akan saya lepas. Itu seharusnya. Supaya lebih terang benderang. Sama halnya dengan yang tadi. Karena ini sangat berpotensi konflik. Bisa jadi orang pengen beli tanah tersebut karena lihat, wah ada tanaman bagusnya nih. Silakan gitu kan. Nah sehingga di dalam Islam itu harus dijelaskan. Andai pun tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Maka hukum asalnya itu tidak ngikut. Bisa dimengerti? Itu dia. Karena itu bukan punya dia. Tapi dikhawatirkan kalau itu tidak dijelaskan di awal, kalau yang di atas tanah tersebut atau yang tadi jok mobilnya itu tidak dijelaskan, dikhawatirkannya ini masuk kepada disebut dengan huben. Huben itu kayak semacam seperti penipuan yang tampak itu tidak seperti aslinya. Bisa dimengerti sebenarnya Pak? Jadi kayak semacam seperti apa ya? Ya misalnya seperti kalau di Jadi kalau di zaman Nabi itu ada namanya musarrah. Jadi musarrah itu kambing Pak. Tapi sebelum dijual itu susunya diikat terlebih dahulu. Jadi di zaman Nabi itu disebut dengan musarrah. Musarrah itu adalah kambing atau sapi atau onta yang diikat susunya sehingga susunya itu kelihatan banyak. Nah itu disebut dengan huben atau semacam seperti yang aslinya itu yang tampak tidak seperti aslinya. Nah dikhawatirkan sama kurang lebih seperti itu. Dan dulu lebih condong itu masuk kalau tidak dijelaskan di awal. Apalagi sampai misalnya ada niat dari si penjual, wah ini mumpung ada tanaman bagus, ini saya jual tanahnya. Bisa jadi nanti harganya ditawar orang lebih tinggi. Nah itu dikhawatirkan nanti padahal dia tidak masuk. Karena yang di atas tanah tersebut ternyata bukan yang punya siapa? Yang punya tanah. Baik, bisa dimengerti sebenarnya Pak. Kalau hukumnya masuk atau tidak? Jawabannya tidak masuk. Karena apa? Karena itu bukan punya dia. Baik, bisa dimengerti? Taib, ulun rasa cukup sampai demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.